Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Doni, kami di sini akan menjelaskan terkait environment merupakan konsep arsitektur berwawasan lingkungan mengenai green arsitektur. Sebelumnya, next, perkenalkan nama saya Rafli Falda Fauzi. Saya Sani Muhammad Sakib. Saya Ahdan Yarat Maharom. Saya Stephen Jemanda. Saya Trigus Rigi. Next, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahdan. Silakan. Saya green arsitektur atau arsitektur hijau yang dikenal secara global dengan sebutan green arsitektur merupakan salah satu aliran arsitektur yang berfokus pada arsitektur yang ramah lingkungan. Istilah ini dipopulerkan pada tahun 1987 sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang masa kini tanpa harus mengorbankan sumber daya alam yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Next. Model arsitektur ini mengadaptasi sistem planet bumi dengan lingkungan hijau untuk menciptakan bangunan baru ataupun merenovasi bangunan yang ada. Dalam menciptakan sebuah bangunan, arsitek akan memanfaatkan energi dan sumber daya alam yang ada dengan lebih maksimal. Awal melakukan konsep ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam melestarikan lingkungan. Hal ini pun dibuktikan dengan pemanfaatan material yang ramah lingkungan dan menggunakan bahan daur ulang agar prosesnya tidak merugikan apalagi merusak lingkungan sekitar. Lalu ada prinsip-prinsipnya. 1. Pembangunan yang berkelanjutan. Diusahakan menggunakan kembali bangunan yang ada dengan pelestarian lingkungan sekitar. Tersedianya tempat penampungan tanah, taman di atas atap, penanaman pohon sekitar bangunan juga dianjurkan. Lalu yang kedua ada pelestarian sumber daya air. Dilakukan dengan berbagai cara, termasuk diantaranya pembersihan dan daur ulang air bekas, serta pemasangan bangunan penampungan air hujan. Selain itu, penggunaan dan persediaan air harus juga dipantau secara keberlanjutan. Lalu yang ketiga, peningkatan efisiensi energi bangunan. Dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membuat layout dengan orientasi bangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan musim, terutama posisi matahari. Lalu yang keempat, bahan bangunan terbarukan. Material terbaik untuk arsitektur hijau adalah usahakan menggunakan bahan daur ulang atau bisa juga dengan menggunakan bahan terbarukan sehingga membutuhkan sedikit energi untuk produksi. Lalu yang kelima, kualitas lingkungan dan ruangan. Dalam kondisi diperhatikan hal-hal yang mempengaruhi bagaimana pengguna merasa dalam sebuah ruangan itu. Hal ini seperti penilaian terhadap kenyamanan dalam sebuah ruang yang meliputi ventilasi, pengendalian suhu, dan penggunaan bahan yang tidak mengeluarkan gas beracun. Oke, baik. Selanjutnya contoh bangunan yang menerapkan green arsitektur yaitu Nanyang Technological University, Singapura. Nah, berkat adanya dukungan dari pemerintah ini, bangunan-bangunan yang bergaya arsitektur hijau di Singapura itu bisa semakin bertambah. Nah, salah satunya itu adalah Nanyang Technological University yang ada di pusat kota Singapura. Bangunan ini tuh menggunakan fasad kaca yang dapat mengurangi dampak buruk radiasi dan panas matahari sehingga suhu ruangan terjaga, namun tidak mengurangi natural view dan pencahayaan yang efektif pada bangunan. Nah, bangunan ini juga menggunakan fasad kaca yang dapat mengurangi dampak buruk radiasi dan panas matahari sehingga suhu ruangan terjaga, namun tidak mengurangi natural view dan pencahayaan yang efektif pada bangunan. Nah, selanjutnya ada contoh bangunan lagi. Bangunan ini juga terkenal adanya green roof yang melengkung di atas bangunan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Ruang ini difungsikan sebagai tempat berkumpul yang indah di tengah suasana kota yang padat. Tidak hanya itu, atap ini juga berfungsi sebagai insulasi termal dan perangkap air hujan yang kemudian digunakan untuk irigasi di area langkap bangunan. Secara desain, rumput yang ditanam pada atap juga menjadi bentuk penyesuaian pola yang menyatu dengan lingkungan sekitar. Pada slide terakhir, atap green roof terdiri dari dua rumput yaitu Zoysia matrela dan Ophiopogon. Ketebalannya sekitar 15 cm. Fungsi dari atap terbuka ini yaitu melindungi bangunan, melindungi udara dan menyerap air hujan untuk irigasi landscape.
Hal ini sangat bermanfaat untuk mereduksi udara panas di Singapura. Penghemat energi 120 kWh per tahun dan lebih dari 1.170 meter kubik air yang disimpan per tahun. Sehingga bisa menurunkan biaya operasional dan pemeliharaan. Ini merupakan daftar pustaka yang kami analisis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.